Halo, and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza. Apa kabar guys? Apa kabar Sehat, kalian? Halo. sehat. Walaupun hujan-hujan, sehat. Iya, iya, iya. Kita mulai langsung aja kali ya. Bahas Game Week 21 dulu nih, dan poin kita masing-masing. Rasanya kayak udah lama banget kan Game Week 21, padahal tuh baru 2 minggu lalu. 2 minggu lama, bro. Ya, dan apalagi ditambah ini kan, ada FA Cup, sama Carabao Cup, sama Deadline Day dalam 2 minggu. Wah, epic sih. Deadline Day epic sih. Deadline Day Yoi. epic. Kita, itu pasti akan kita bahas juga nanti. Kalau game week 21 kalian gimana nih? Kalau gue kebetulan bisa sombong lagi kan karena gue sama Iza nih paling tinggi di game week 21 di antara kita bertiga. Gue dapat 82 mostly karena ya like the most of us gue kaptenin Haaland dan gue ada double Newcastle defense dan gue juga ada Ederson yang dapat clean sheet. Sisanya ya mirip-mirip lah sama kalian. Tadinya gue berharap si Aurier jadi differential gue, tapi ternyata kebobolan. Padahal si Forest kan sebenarnya lagi sering clean sheet. Kalau kalian gimana? Start dari Iza dulu kali ya, yang sesama join top scorer game week kemarin. Top scorer tapi agak mengecewakan nih. Ya kalau gue juga dapat 82 sama juga dapat dari defense juga kebantunya. Jadi gue tuh ada double defense Newcastle juga. Dan gue ada Ben Mee yang kemarin di Brentford dia clean sheet. Sama untungnya tuh si Walker nggak main. Jadi gue Mings-nya masuk. Nah, kemarin si Mike bahas Mings. Mings gue di cadangan masuk tuh lumayan juga clean sheet dia. Asik ya. Dapat 6 poin, heeh. Sisanya ya samalah kayak Kak Fadil dan kayak yang lain juga sebenarnya. Odegaard, KDB yang assist dan Kane 1 gol. Kalau lo gimana, Mike? Gue sedikit lah. Sedikit berarti bawa kalian. Gue 80. Penyesalan gue adalah gue nggak mempercayai gut feeling gue. Sebetulnya gue punya gut feeling, aduh mainin Kukurela aja lah. Sebetulnya ya Arsenal MU itu walaupun pasti menang Arsenal tapi pasti hujan gol nih dua-duanya kan. Hmm. Jadi gue udah kayak, aduh mainin Kukurela, Kukurela. Cuman entah kenapa kayak ya udahlah tar aja lah siapa tahu si Shaw bisa assist gitu kan walaupun ya minim lah ya lawannya Arsenal soalnya yang menang ya kan nggak Hmm. usah ngomong nggak usah ngomong nggak usah komen kalah udah diem ya kalau kalah nggak punya rights untuk ngelawan. Ya ini makanya kita pakai baju putih nih, ngalah deh, ngalah gitu. Bukan mengalah karena emang udah kalah pak udah. Kayak lupa pertama kali aja tiga Nggak usah satu. dibahas nggak usah dibahas kita bahas yang sekarang, kita bahas posisi dan hasil sekarang nggak usah dibahas yang kemarin-kemarin ya. Oke. Jadi gue tuh ketolong karena Haaland hat trick si Majin Buu dan gue kaptennya dia. Jadi di tim gue itu yang nggak ngepoint 4. Martinelli, Mark, Shaw, dan Ake. Harusnya sih Kukurela masuk ya. Sisanya semua ngepoint dari Kepa, Trippier, Odegaard, KDB, Rashford, Haaland, sama Kane. Dan bench gue Kukurela 6 poin. Jadi seharusnya I can do better kalau I trust my gut feeling. But I'm okay. Lesson It's still learned ya. okay karena lesson learned. Gue masih dapat green arrow lumayan. Jadi ya udahlah. Overall it's a good game week. Ya, kalau di FPL by Spot Mini League nih, tadi kayak lo bilang Mike, walaupun kita semua di atas average score dan dapat green arrow, tapi di mini league kita bertiga dapat red arrow nih. Hmm. Nomor Turun. Nah, apa-apa. nomor satu masih si Koulibaly, tapi cuma beda 1 poin nih sama nomor duanya, yang kayaknya baru Koulibaly itu join, emang ambi. Gue udah tahu Koulibaly dari lama emang ambi udah. udah Itu kenal ya. tantangannya. Nanti kita bisa balap. Gimana cara kita balap Koulibaly? Iya, Koulibaly you are next. sama nomor dua ya beda tipis banget sih, cuma beda 1 poin sama yang nomor duanya, yang kayaknya juga baru join minggu lalu kan si namanya kocak sih, si Lukaku Cinta Luna. Namanya pada kreatif banget sih. Tahu nih. Jadi gue di mini league nomor 3, Iza di 10, Mike di 13. Tapi ya jangan sedih lah ya guys. Karena emang masih mepet-mepet poinnya. Masih ada 16 17 games lagi. Tenang. Yes, yes, betul, betul. Nah, tapi sebelum kita bahas game week 22, kayaknya nggak afdol kan kalau kita nggak mention transfer window. Karena deadline day baru aja kelar tanggal 31 kemarin, dan lebih pentingnya tuh harga-harganya mereka di FPL tuh udah keluar, apalagi orang-orang yang baru.
Gue mention beberapa big names dulu kali ya. Jadi ada Keylor Navas, dia kipernya PSG yang di loan ke Nottingham Forest. Dia harganya 4,5. Spurs juga beli right wing back yang baru, Pedro Porro, harganya 5,0. Terus dia terminate Sabitzer, Doherty ya. Dia terminate iya, Doherty. Gila, Doherty kasihan di sih Doherty tuh. padahal bagus loh. Hmm, agree gue. Gila, Iya. gila. Terus ada Terus, Sabitzer, midfield ke MU harganya 5,0. Yang menarik juga ini nih si Weston McKennie, Juve, dari Juve loan ke Leeds United, harganya 5,0 juga. Dan yang barusan break British record si Enzo Fernandez dengan Chelsea, dia tapi amazingly harganya cuma 5,0. Mungkin karena posisinya CDM CM gitu ya, iya. gantiin Iya. Jorginho. Nah, speaking of Jorginho, dia tuh salah satu yang pindah-pindah nih dari satu klub IPL ke klub IPL yang lain. Jorginho pindah dari Chelsea ke Arsenal dan harganya karena dia udah di FPL, harganya masih sama di 5,8. Trossard juga dari Brighton ke Arsenal, harganya 6,7. Yang menarik juga nih si Newcastle beli Anthony Gordon dari Everton. Dia harganya 5,2. Nama satu lagi bro, Danny Ings. Oh Danny Ings ya, tuh benar. menarik tuh Danny Ings. Cuma pindah klub tapi sebenarnya warnanya sama ya. Iya, jadi bingung kan ya. Baju dia mah sama semua tuh warnanya, di rumah milihnya salah pakai aja, lucu sih. Fansnya gampang, jadi kalau mau ganti cuma tinggal tempel aja logonya, nggak usah beli baru Iya, iya, benar, bajunya. benar, benar. Gue mau nanya nih ke kalian semua, siapa signing of the window menurut kalian? Kita start dari Mike dulu kali, gimana Mike? Oke, Siapa? bentar, gue mau nanya lagi. Signing of the window secara permainan atau secara FPL nih? Karena nggak semua transfer pemain-pemain baru itu di klubnya masing-masing itu bisa berpengaruh ke FPL. Contoh paling gampang Enzo Benar, Fernandez. Gue nggak bilang Enzo Fernandez jelek. Enzo Fernandez pemain bagus gitu ya. hati-hati loh. Iya, gue nggak bilang. Dan kalau lu tanya gue transfernya gimana? Menurut gue transfernya overpriced. Ini untuk DM mana sih yang harganya Mahal 174 banget, juta? Mahal mahal banget. banget, Tapi mahal Terus dia banget. efeknya muda. ke FPL, ya still muda pun mahal banget gitu loh. Dan apa kontribusinya gitu? Beda ketika kita ngomong winger atau striker ya, yang bisa ngasih banyak assist, banyak gol atau fullback gitu kayak Trent, kayak Cancelo gitu. Cancelo tadi juga gone ya. Nanti kita bisa bahas. Jadi menurut gue seorang DM, apalagi dia DM kan ya, lebih ke arah DM atau box to box. Box to box juga kayaknya di FPL tuh, bukan, sorry, di IPL tuh nggak segitunya nggak sih? Ya, Kayak coba box to box atau gelandang serang mana yang bisa bisa bener, maksudnya as in gelandang serang tuh bukan gelandang yang depan kayak Hazard gitu ya atau Ronaldo ya, tapi gelandang yang kayak Kakak deh gitu. Siapa hmm, di FPL yang benar-benar menghasilkan gitu? Paling kemarin Bruno doang menurut gua. ya, Tapi beda ya, Bruno tuh lebih ke arah second striker mainnya. Enzo dia tuh di CAM. belakang gitu. Iya, CDM, CM ya, Bruno CAM gitu. Jadi menurut gue nggak semua nggak semua bisa bener-bener bagus sih secara FPL ya. Hmm, Sekarang kita ngomongin secara FPL perspektif. Menurut gue secara FPL perspektif yang kira-kira menarik untuk dilirik gitu ya, karena itu pertama Keylor Navas itu membuat Nottingham jadi menarik sih, dan ya, sekelilingnya. Gitu, hmm, kayak kalau inget omongan Iza kemarin waktu dia beri Aurier, aduh tapi si Henderson. kipernya siapa bener Henderson cedera nih, jadi ragu kan lo. Tapi sekarang ada Navas nih, ya, gue ya, aja jadi mikir kayaknya gue mau Aurier deh jadinya nih. Lumayan lah sebagai placeholder, ya kan. hmm, Terus kedua menurut gue Danny Ings sih, karena kelihatan Antonio tuh udah lewat sih masanya. Danny Ings tuh masih bisa powerful, masih bisa cocok mainnya. Dan itu gue cukup menanti. Sisanya siapa? Mungkin Mudryk. Tapi Mudryk juga masih muda, masih butuh waktu gitu loh, masih butuh adaptasi. Ini ini EPL, ini bukan sekedar liga-liga lain gitu loh. Kayak kita lihat dulu contohnya Mudryk tuh mainnya tuh kayak Hazard, kayak Shevchenko. Di liga lain dia sukses, di liga ini belum tentu gitu loh. Hazard beda lah, emang different level, dan gue belum lihat Mudryk ini bisa level Hazard. Jadi tiga itu sih secara FPL perspektif ya, transfer window ini ya. Sisanya
Pedro Porro ya backnya Spurs ya, lu what do you expect sih? Ini nggak sih? Sabitzer MU bagus, secara untuk MU bagus tuh, tapi Ya. secara FPL kayaknya enggak sih. Jadi menurut lu kalau tanya siapa transfer, menurut gua tiga itu tadi. Kita lihat dari FPL ya. Hmm. Kalau Iza gimana? Ngomongin tadi Enzo sih sebenarnya dia juga kemarin di Benfica 5 assist sih, which is lumayan lah. Tapi ya kalau gue mau bahasnya yang kayaknya yang kejual-kejual nih. Tadi kan dibahas Anthony Gordon tuh. Anthony Gordon tuh sebenarnya kalau misalkan masih di Everton, menurut gue Everton masih bisa stay up tuh di IPL. Tapi ya bukan FPL ya. Di IPL kayaknya bisa nggak relegate. Kalau sekarang kayak gue agak ragu dia. Kayaknya mereka akan relegate sih ya, dengan Anthony Gordon yang keluar. Sama satu lagi yang Dan keluar nggak beli yang siapa-siapa Everton. iya dan nggak beli siapa-siapa. Ganti ganti pelatih tapi ya nggak beli siapa-siapa. Dan yang sayang juga nih yang kejual menurut gue tuh si Cancelo. Si Cancelo di loan nggak kejual deh di loan. Iya. With option to Maksudnya buy kan? With option to ya buy. with option to buy. Tapi maksudnya ya emang season ini emang dia lagi agak mandul. Tapi maksudnya untuk langsung di loan tuh agak kasihan juga sih. Dia kan first team kan. Terus digantinya sama kayak Ake dan Rico Lewis tuh agak sedih sih. Walaupun emang Ake dan Rico Lewis mainnya lebih bagus sih. Tapi ya, well dia di Munchen langsung udah assist. Langsung Beda udah liga, assist beda dan liga gitu, Sa. iya Kualitas sih, liganya tapi ya beda. maksudnya Pep kayak sayang banget sebenarnya kan Cancelo di keep juga masih bisa sebenarnya gitu Padahal kan. nomor punggungnya udah 7 ya. Masih dikeluarin. Iya, dan jadinya kalau menurut gue juga, ya ini untuk IPL point of view aja sih, kalau menurut gue City kayaknya jadi akan susah untuk ngejar Arsenal sih, kayak ya dia ngelon menurut gue salah satu aset yang bagusnya walaupun emang lagi agak menurun performance-nya, tapi ya kayaknya dari fans MU nih gue ngeliatnya nih City kayaknya akan kalah sih season ini, jadi ya mungkin kayaknya emang harus menerima bahwa Arsenal yang akan ngangkat piala akhirnya, tapi ya kita lihat dulu nanti deh. Kalau kata Mike masih ada 17 game week lagi, saya. Iya, Tapi tetap betul. tapi tetap City squadnya tebel sih. Keluar Cancelo ya udah masih banyak Ya, banget, dan kita lihat lately Alvarez lagi bagus loh. tapi Makin nggak mungkin makin gantiin Haaland dong. nggak mungkin, tapi ya makin makin sulit tebak ya gak mainnya. Makin lebih fleksibel lagi mereka. Makin dapat tap roulette lagi berarti. Pep Roulette ya oke. Ngomong speaking of Pep Roulette itu nggak hanya berlaku pada FPL ya. IPL juga ya. Cancelo aja out. Iya. Yoi. Gila tuh si otak. Kalau Fadil siapa? Gue ya kayak gue harus bias ya. Sabitzer sih. Dilihat Kayak dari perspektif mana nih? FPL atau IPL? dari dua-duanya karena ya dari MU IPL dulu ya. The MU sekarang semua cedera CM ya. Van de Beek out for the season. Nggak, Eriksen nggak pernah main juga Van de Beek. ya main tahu ya tapi ya nggak ada impact sih anyway. Eriksen Eriksen yang waktu itu mau kemarin gue beli malah cedera gara-gara Andrew Carroll. iya tahu Sulit. dia di tackle sama si Andy Carroll jadi cedera kayak berapa minggu berapa bulan dua bulan kali Bukan out for the remaining of the season. kayak sampai April deh ya pokoknya katanya Oh, sih bisa back di akhir-akhir gitu. oke. Sedih. Eh, ya terus McTominay juga kan apparently lagi cedera jadi ya sebenarnya signing pas benar-benar udah hampir ya on deadline day Sabitzer tuh lumayan menolong MU dan dia mainnya pas kan sebenarnya bisa main di mana aja posisinya tapi lebih ke CM dan dia suka mainnya tuh kayak crossing pinpoint langsung ke kiri atau kanan ya lumayan open play sih dan progresif passingnya lumayan menurut gue sih Sabitzer dengan Bias. kebiasan gue. Tapi ngomongin transfer gila ya. IPL. Kalau gue kayak pernah baca di mana musim 2002-2023 ini top 10 biggest spender 8 itu dari IPL. Ya 8 iyalah dari 10 big top spender tuh dari IPL tuh gue kayak ini gimana nih? Liga-liga lain makin kurang sih. Makin
susah ngejar nih menurut gue. Liga-liga lain nggak ada Ted Bully abisnya sama si Chelsea itu. Parah sih, semua orang Chelsea dibeli. spend berapa sih? 400 juta apa 600 600 juta? 600 juta. Dan kata kata teman gue, bukan kata teman gue, kata salah satu penghuni FPL Sport Bias, Kuli Bali, itu ternyata ada triknya lah gitu. Bukan triknya, loophole lah. Gue juga tadinya kayak, ini nggak kena financial fair play nih gitu. Ya kan? Ternyata ya cara mereka bayar, udah gitu kontraknya, jadi aman-aman aja. Tapi ya, andai kata kena ban juga, timnya udah siap, Pak. Mereka bisa punya 3 tim, bisa kuturin 3 squad tau gak lo? Dengan Exactly, iya. kualitas yang oke gitu loh. Per posisi ada 3 orang tuh agak-agak mubazir sih sebenarnya. Tapi menurut gue itu rada-rada gambling dan gila sih. Lu musim panas lu datengin 9 pemain. Musim ini lu datengin 6 pemain ya. Di saat lu masih punya pemain-pemain senior gitu. Jangan lupakan Ziyech yang batal transfer, Iya, Iya, batal keluar. itu Menurut gue tuh internetnya lagi sengaja nge-lag sih. ya. Internetnya lagi sengaja nge-lag ya. fix. Nggak sengaja sih. Maksud gue, lu bisa, yang gue baca tuh gara-gara Chelsea salah kirimin dokumen sampai 3 kali. Iya kak, ya, ya. Mm-mm. Nggak mungkin lah. Chelsea ini klub besar gitu loh. Sama Itu aja kayak itu tuh udah rasa-rasa tahun berapa tuh De Gea ke Real Madrid gara-gara fax machine. nggak, kalau kalau itu ya udahlah mungkin sekali kan. Tapi ini 3 kali men, gitu loh. Itu Ya, either mereka last minute Harry Potter berubah pikiran, atau mereka minta anak magang sih yang ngurusin ya. transfernya, ngurusin dokumennya. Powered by Kayaknya sure anak AI, anak atau intern. betul betul anak magang gitu. Ya kan bisa 3 kali dan ya balik lagi itu rada gila. Lu belum pemain-pemain yang 9 pemain lu beli itu belum lu apa dan dengan pelatih baru gitu ya. Graham Ya. Potter juga kan masuk ke Hmm. tengah-tengah. Belum klik tiba-tiba lu datangin lagi 6 pemain. Iya, Chelsea hilang 7 pemain kemarin cedera. Tapi lu datangin 6 pemain. Ntar 7 yang sehat diapain, Bro? Hah? Pemain-pemain muda potensial kan tuh harus dikasih waktu bermain ya untuk mereka flourish ya. Hazard kan juga gitu kan ya. Ya, Ronaldo kan makanya juga gitu kan. Itu tinggal si rada-rada gila sih Chelsea ini. ya, tinggal si Potter aja. Lama-lama jadi botak juga ntar dia. Kayaknya Kena ini benar-benar pakai magicnya sih. Hah? rotation mulu ntar dia. Heeh. Pep lama-lama jadi botak juga ntar. Akio gitu kan. Dapat semua masuk. Ah, Ya tapi si gila sih, Chelsea gila. salah sih, kayak maksudnya karena dengan dia udah mempergunakan loophole ini dengan semaksimal mungkin, next season tuh udah ada aturan baru nih yang untuk mengurangi loophole yang nanti si Chelsea lakuin Oh iya, ini. gua belum Jadi tahu. jadi tuh dia nggak bisa kalau sekarang kan kayak si Modric tuh dibelinya kayak 8 tahun kontraknya gitu kan. 8 atau 9 tahun, 8 berapa tahun gitu deh. Nah, jadi nanti tuh ada cap-nya kayak untuk pemain berapa, umur berapa tuh cuman boleh kontraknya berapa gitu. Jadi lo Oh, nggak bisa kayak beli kayak 90 juta di Modric atau 80 juta itu, tapi lo cicil sampai 8 tahun kontrak tuh nggak bisa lagi nanti itu. Jadi untuk next season memang katanya mau udah ada aturan baru nih karena si Chelsea udah terlalu merusak melewat. pasar. Iya udah terlalu merusak banget nih di sini gitu. Tapi ya kalau dibikin tahun depan pun mereka udah siap sih timnya. Udah tahu deh kayak udah sengaja deh kayaknya. Ya, anyway, Ya it's kita already lanjut aja happened. kali ya bahas Hmm. game week 22 nih. Jadi di game week 22 itu ada 2 tim yang akan double game week. Leeds yang akan lawan Forest dan MU. Dan dua-duanya mereka away. Dan yang kedua ada MU yang akan lawan Palace dan Leeds di home semua. Kita bahas Leeds dulu kali ya. Menurut kalian siapa nih yang harus di-consider dari Leeds, Mike? Nah, no one. No one. Andai kata ada tuh paling cuman ya Rodrigo juga udah angin-anginan awal musim doang. Yang Leti lagi lumayan, tapi ya masih angin-anginnya si Gronto. Tapi Patrick Bamford juga udah balik. Jadi ya agak sulit sih mainnya. Kalau dulu kita tahu lah ya. Dulu ada Rafinha gitu. Siapapun yang itu pasti Rafinha. Sekarang udah nggak jelas. Banyak banget coy. Ya, Tapi menarik lihat dengan masuknya Winston McKennie ya. Ntar gaya mainnya pasti ada sedikit adjustment sih. Untuk adjust si Winston McKennie ini gitu. Kalau lu tanya gue siapa, if I have to say one name, kayaknya sih Gronto sih. Just because his price, jadi kita bisa spread the funds everywhere elsewhere, dan dia tuh main terus.
Ya, setuju. Gue menarik sih itu, gue juga udah masuk di draft gue tuh si Gronto untuk gantiin Tony. Genonto. Genonto, Ya, Genonto, ya apapun itulah, Cintonto itulah. si Genonto. Ya dulu mah, kalau dulu mah kita pasti semua punya Bamford juga pasti kan di depan. Sama Rafinha, sama Luke Ayling. 3 Ailing, iya, triple up. Ailing. Jangan Kenapa? lupa dulu ada back, ada gelandang yang dijadiin back di FPL. Ayling ya kalau nggak salah ya, gue lupa. 2 musim lalu. Iya, ada. Aduh, lupa gue juga. Ada deh. Ayling Iya. gue inget ya. Kalau Anyway, MU gimana nih, Fadil? Pasti mah Hmm. semuanya dibeli sama Fadil nih kalau bisa ya, kalau MU mah. Aha. udah Oke, kalah padahal. oke. Nah, kalau gue sih MU dengan main di home dan lawannya Palace dan Leeds, sebenarnya why not triple up on MU? Karena sebenarnya kan most people sekarang udah punya Rashford sama Shaw, sorry. Dan jadi kalau mau naik rankingnya, ya either triple up atau triple captain Rashford atau Shaw, which is unlikely. Paling triple captain Rashford. Yang nanti ya triple captain kita bahas nanti deh. Assets yang menurut gue paling nailed on itu sebenarnya untuk MU masih Bruno doang. Karena dia dari game week 18 kan selalu return tuh. Dan as of now juga sebenarnya masih considered as a differential karena ownership-nya itu masih 10% lah, 10 persenan. 10, terus kalau dari attacking assets-nya MU yang lain, yang paling gue kasih shout out ke Anthony atau Weghorst. Tapi harus hati-hati karena Sancho dan Martial semalam di Carabao Cup udah main. They're back. And Martial udah ngegolin juga. Langsung super sub gitu kan. Saya Jadi punya. kita nggak... Apa? Saya punya. Martial, oh masih punya ya? Iya ding. Ya, jadi sebenarnya mereka berempat, kita nggak tahu nih yang main, yang di starting siapa, yang yang akan main 90 menit itu siapa, kita nggak tahu. Dan siapa lagi ya? Ya, kalau mau lebih bold move-nya lagi, ambil defensive assets MU. Karena past 5 game weeks, mereka 3 kali clean sheet. Lumayan. Walaupun dihajar 3 kali sama Arsenal ya. Ya, iya deh, kasih. Nggak bisa pakai deh, kejadian. Terus. Tapi ya, again, take your own risk kalau mau ngambil defensifnya MU. Eh, dan kalau mau triple up MU sebenarnya gue kasih warning dulu. MU akan blank udah confirm di game week 25. Nah, karena kan MU masuk final Carabao Cup kan. Jadi mau double up atau triple up MU harus mikirin juga nih squadnya come game week 25. Sekarang kan udah game week 22 kan. Jadi gimana kalian manuver squad kalian dari game week 22 kalau double atau triple up MU ke blank game week di 25 gitu. Bisa sih triple up, tapi ya gitu deh. Mungkin Nah, mulai jual lagi di game week 23-nya atau gimana ya. Atau solusi gampangnya pakai chip, ya kan? Either free hit atau wild card kalau bagi yang masih ada. Itu sih. nah, gue tuh punya KDB kan. Sedangkan kita sama-sama tahu eh siapa nih? City itu 2-3 double game week. Hmm. Lu rekomen nggak this kind of move yang kayaknya pasti semua orang yang punya KDB kayak gue melakukan ini nih. KDB ke Bruno buat 2-2, terus balikin lagi ke KDB 2-3. Rekomen nggak lu? Berarti kan kita hilang transfer. Any transfer landat udah pasti minus buat kita Minus semua nih. ya. Ya sebenarnya Lu juga punya melakukan KDB hal kan? yang gue udah melakukan hal yang itu. Lah, Jadi gue udah early transfer jujur, gue udah early transfer, gue jual KDB, gue ganti ke Bruno. Dan kayaknya sih game week 23 gue either jual Rashford atau Bruno. Tergantung siapa yang lagi on form. Karena again balikin lagi ke teori KDB. gue form over fixtures. Sorry. Balikin lagi ke KDB. Either KDB atau ya yang harganya dapat aja sih. Soalnya gue baca somewhere, there is a chance Liverpool atau Liverpool itu bakal double game week juga di 26 apa 25 gitu. Jadi punya KDB itu sangat menguntungkan tuh.
Nah, gimana tuh dengan info ini? Ya sebenarnya kalau tapi again Liverpool siapa sih yang punya dan yang mau sekarang dengan formnya gitu? Ya, fans fanatiknya doang sih. Exactly, makanya. Ya, emang lo mau, are you considering kalau lo KDB, terus ke Bruno, terus either KDB atau Liverpool assets? Gue Eh, balikin lagi ke lo nih. bagian loser pool enggak, tapi bagian balikin lagi ke KDB, I'm quite considering sih. Ya, same. Walaupun lawannya Arsenal. Ya, ya bener, setuju sih. Cuma Bisa gue aja ada sih. permasalahan baru. Bukan Apa? permasalahan baru sih. Gue tuh punya Martial, jadi gue udah triple udah triple MU nih. Jadi kalau gue mau Cinta dapetin banget, Fernandes, apa? cinta banget sama MU. Kemakan omongan Fadil, form over fixtures, form over everything. Jadi ya gue pasti minus 4 gitu loh. Dan kalau kita lihat Ten Hag tuh sangat memuji Martial kan. Jadi ini Ya, tricky nih. Kalau gua nggak lepas Martial, gua nggak dapat Bruno, which is the most consistent dan kayaknya dengan dengan Fred dan Casemiro, Bruno bakal lebih depan, dapat lebih banyak free kick atau bola-bola mati dia bakal lebih banyak. Jadi itunya lebih banyak. Tapi kayaknya Martial bakal pretty nail on gitu loh. Gue masih belum tahu sih. Any advice guys sebagai the Red Devils? gimana Zah? Kalau gue sih ya jangan tanya gue deh karena gue pasti nggak beli MU gitu loh. Karena kalau gue beli MU nanti MU kalah gitu. Kemana aja hampir gue beli MU buat yang lawan City kan, terus nggak jadi, ternyata menang gitu kan. Nah, kalau beli MU tuh gue nggak takut. Tapi kalau misalkan emang kalian, menurut gue sih Bruno sih, ya, strategi yang tadi menarik sih, yang kayak jual KDB masukin Bruno, terus nanti balik lagi ke KDB pas blank week-nya MU. Atau siapapun yang kalian bisa afford gitu kalau memang mau minus. Tapi ya kalau untuk back, gue nggak setuju nih sama Fadil. Kayak kalau back mendingan nggak usah deh. Ya. Selain Martinez. Shaw, kayaknya lagian juga Kurs. mereka masih ganti-ganti terus gitu kan. Varane, Martinez, nanti kemarin juga Lindelof dimainin mungkin karena di cup kali ya. Tapi Ya, atau De Gea, kiper yang pasti nggak akan kerotate. ya bisa juga deh ya. Tapi ya Shaw aja sih menurut gue kalau misalkan untuk mau triple up backnya. Nah nanti kalian tengahnya atau depannya baru ditambahin antara Martial Rashford atau mau si Pak Gigi sama Rashford juga bisa gitu. Ya, kalau gue, abisnya kayak tadi lo bilang si Bruno is a very good option karena eh, kalau Bruno disuruh Ten Hag main di kanan, dia bisa golin. Kalau dia main di tengah, dia bisa assist. Jadi pretty much eh, scoringnya sih bisa banget sih, bisa ngasih return Soalnya points. kan kalau gue pertahanin nih formasi nih siapapun itu ya, Martial pun Bruno ya. Habis itu let's say gini, dua-dua gue transfer Bruno ke KDB. Dua-tiga gue balik lagi ke KDB. Gue aman buat 25. Tapi kalau Hmm. gue pertahanin nih 3 orang nih, kan 25 gue kosong. Sedangkan dengan current lineup gue aja sekarang gue udah punya 5 yang kosong di 25. Tapi masalahnya fixturesnya MU tuh sangat-sangat menarik sampai 24. Gue bingung dilemanya tuh itu tuh. Exactly, that's one of my dilemma. Iya kan? Karena dua-dua double game week. 23 lawan Leeds lagi walaupun away. 24 lawan Leicester di home. Come on, itu kayak aduh, Dengan kalau performa MU sekarang sih sangat sangat menggoda sih iya sejujurnya. kan. Ya, makanya itu ya Iya itu sih. dilema untuk MU assets deh. Dengan ada 25 blank terus tapi 23 22 sampai 24 bagus semua fixturesnya. Ya So, pokoknya intinya untuk yang punya MU assets harus jual untuk game week 25 karena udah confirm kalau MU akan blank week di situ karena MU masuk final Carabao Cup. Semoga dapat piala ya guys. Good Jangan luck lupa guys. Newcastle eh, juga tuh special shout out ya, buat yang punya Newcastle. Karena most of us kayaknya punya dua defense Newcastle. mhm. Dan kalau kalian punya triple MU atau dua MU berarti udah 4 sampai 5 tuh at Jangan least. lupa yang lawannya di 25 Brentford sama Brighton. Brighton. Dan kita semua pasti punya Mitoma ataupun Suli. Ya itu gue udah sebenarnya blank gue juga banyak ya tapi masih lama ntar kita bahas. Pusingnya nanti aja guys. Ya kita sekarang bahas ini Arsenal deh gantian kasihan.
Yang lagi di top of the table nih Arsenal akan lawan Everton away minggu ini. Dan di game week 23 Arsenal juga akan double game week. Mumpung lagi nomor 1, menurut gue worth it untuk double up atau triple up Arsenal. Tapi orang-orang nih banyak nih yang punya Martinelli tapi dia udah blanking 3 matches dan kelihatannya yang lebih on fire menurut gue sekarang Saka, Odegaard sama Nketiah. Menurut lo gimana, Mike? Setuju sih gue dengan itu, tapi perlu dilihat. Tapi mungkin kita bisa go back to Martinelli beberapa minggu lagi nih. Martinelli kenapa udah mulai menurun, karena mungkin udah mulai lebih dijagain, udah gitu capek juga kan, main terus bos. Tapi dengan masuknya Trossard, dia bisa diistirahatin. Menurut gue pembelian terlepas dari kebiasaan gue, pembelian Trossard dan Jorginho itu sangat membantu tim untuk menjaga kebugaran nih, ya kan? Kalau ya benar, dan juga gue Kebugaran. bilang kebugaran, benar. Kebugaran. Tapi juga berlaku juga buat MU gitu. Dengan ada Sabitzer tuh menurut gue it changed the whole game lah. It improve the squad gitu, for sure. Back to Arsenal, si Trossard, tapi pedang bermata dua. Kalau tadi lu sempat bilang yang on fire nih ada 3 nih Mike. Odegaard, Keita, dan satu lagi Saka. Jangan lupa Saka juga main terus, gitu kan? Iya. Kalau misalkan dan sekarang Marquinhos sudah di apa namanya? Udah di loan out gitu. Jadi most likely Trossard itu bakal cover Martinelli atau Saka, dan terus Odegaard juga bisa di cover sama siapa tuh tadi namanya? Smith Rowe gitu. Jadi for those who wants to own Martinelli, Odegaard atau Saka, they should really consider the minutes gitu. Pasti ini udah memasuki udah biasa liga tuh makin panas tuh di atas game week 20 ya. And we Hmm. already entering game week 21 gitu. Dan Jadi jangan lupa Februari Eropa udah pada jalan main semua kan. lagi. Betul. Champions sama Jadi Eropa. selalu ada pedang bermata dua ya, walaupun gue sedih Arsenal kalah dari Arsenal out of FA Cup, tapi from the other point of view mereka akan lebih fresh gitu ya, lebih ada istirahat, beda dengan MU kemarin. Lanjut gak sih FA Cup? Lanjut ya. Lanjut loh. Weh, masih, Kita masih Pak. jalan 4 cup. Ya whatever. 4 cup tapi bakal lebih capek. Iya. City juga jalan 3 cup lebih capek. Arsenal Iya. cuma jalan 2 cup, bisa lebih fokus, squadnya bisa lebih dijaga gitu. Bagi Arsenal yang sad to say, dulu sebelum transfer window ini pemain Arsenal tuh dengan bangku cadangan tuh sedih gitu loh, ya kan? Kalau Saka atau Arteta lagi kan, si Partey cedera atau larangan bermain, Lokonga sama El Neni nggak bisa nih, nggak bisa gantiin. Jorginho sekarang bisa. Congrats. Terus kalau misalkan dulu Saka, Odegaard atau siapa Martinelli cedera aja, gitu kan? Agak susah nih karena Smith Rowe tuh nggak secepat itu, gitu. Tapi dengan ada Trossard, menurut gue dari segi EPL bagus, dari segi FPL you guys need to consider that sih. Ada Trossard. And I'm not saying Trossard is a good choice ya untuk FPL standpoint of view ya. Kayak cukup obvious dia nggak bakal nailed up untuk starting 11 sih. Tapi if you ask siapa pemain yang must have, that three is a must have sih. Myself, I'm considering Martinelli out untuk Saka. Ya, kalau menurut gue juga Martinelli itu Saka sih. Jadi Saka tuh sekarang top Arsenal transfersnya dia transfer in 300 ribuan. Selected buy-nya udah 23,9%. Harganya di 8,2. Terus yang interesting juga menurut gue itu Nketiah nih juga kayaknya menarik nih. Dia di 6,7 juga udah ditransfer in 300 ribuan. Selected buy-nya tapi menarik 6,1%. Jadi dia differential pick. Ya. Gue juga consider dia sih. Odegaard juga ditransferinnya sekitar 300 ribuan, tapi dia udah 32%. Jadi kurang differential lah. Semua orang udah punya lah Odegaard gitu kan. Nah, kalau untuk defensively menurut gue sih kurang menarik karena nanti juga walaupun minggu ini lawan Everton, nanti di double game week dia salah satunya lawan City.
Jadi tadi kan Mike berharap KDB ngegolin kan, jadi serem juga kan kalau punya Saliba gitu. Jadi kayaknya kalau mau triple up Arsenal sih tengah ke depan aja Attacker. sih. Iya, mid 2 sama Nketiah gitu. Atau kalau berani gila dikit, Ramsdale. Kalau mau defense-nya Ramsdale. Karena kita berharap dari save points-nya kan. Hmm. Kalau back kan, kita berharap dari assist, tapi kita lihat lah, back Arsenal tuh yang bisa potensial assist cuman Zinchenko atau White 1-2 kali gitu kan. Ya. Karena Iya. mereka White nggak attacking itu. Zinchenko lumayan attacking gitu. Tapi kan, ya itu kan hamdalah ya kalau dapet ya. Kalau misalkan Ramsdale kan banyak save points gitu loh. Jadi Iya, setuju. potensi poinnya bisa lebih tinggi, ceiling poinnya lebih tinggi. Selain Arsenal, City juga double game week di game week 23. Tapi Menarik nih. minggu ini dia lawan Spurs. Setelah Cancelo cabut, tadi kan gue udah bahas Ake dan si anak bayi itu siapa namanya? Rico Rico Lewis. Lewis. Menurut kalian gimana nih? Mereka menarik atau tetap main offensively juga? Kita belinya kayak di Arsenal. Gimana? Fadil mungkin mau mulai? Kalau gue sih untungnya nggak punya back City ya sekarang. Tapi gue punyanya Ederson Hmm, yang basically sebenarnya Pep roulette proof, ya kan? Nah, Pasti main. pasti main, nggak mungkin nggak. Untuk Cancelo owners sebenarnya kalau kalian nggak punya Ederson dan tetap mau pegang si defense, ya kayak tadi lo bilang sih, jadi mungkin bisa sideways move-nya either ke Stones atau Ake, ya. Dan kalau mau lebih risky lagi dan save up duit, go with Rico Lewis. Si Pep juga kayaknya kan abisnya lagi demen banget nih sama dia. Dan kalau nggak mau City defense, paling ya penggantinya si Cancelo sih ya either go Arsenal, tapi tadi udah dibahas defense Arsenal gimana, atau go with Newcastle double defense bagi yang belum. Karena ya semuanya udah punya Trippier kan, jadi kalau punya second Newcastle defense, jadi itu bisa jadi differential lah. Tapi harus ingat lagi Newcastle blank di game 25. Nah, jadi gue sebenarnya setuju sih sama yang lu bilang, Za. Mending fokus aja ke attackingnya City. Kayak Mahrez yang lagi on fire, ya kan? Dan atau KDB yang lagi konsisten, yang emang konsisten terus. Atau kalau mau differentialnya, mungkin Grealish bisa jadi consideration. Dari kemarin kan dia kayak super sub gitu kan. Either assist or a goal. Gitu. Tapi gue cukup setuju bagian Ake sih. Menurut gue dengan pergi Cancelo, Ake pretty nailed sih. Dan Hmm, John Stones yang kalau nggak salah cedera ya. Tapi nggak tahu sih. Di FPL sih tulisannya flat ya. 75% ya. Ya. Cuman ya berita yang gue baca sih lumayan bakal lama tuh. Hmm. Berarti Walker gue memang udah harus dibuang ya. Gue masih ada Walker kebetulan. Nah, Rico Lewis ini walaupun Pep suka, tapi kan at one point juga nggak bisa main terus ya. Kayak kita udah memasuki fase-fase yang lebih harus konsisten. Pemain-pemain dengan mental bagus akan lebih dipakai gitu ketimbang Lewis yang mungkin awal-awal masih bisa nih dipakai untuk dikembangin gitu. Hmm. Menurut gua Walker at some point akan lebih banyak dipakai dibanding Lewis sih. Cuman kapan waktunya gua nggak tahu sih, Za. Argumen gue sih sebenarnya akan dimainin Walker, tapi di Champions League. Menurut gue Kan, karena kan. si Fokus ya. fokusnya Pep kayaknya mungkin udah mengarah ke Champions League doang. Hmm. Dia mungkin ya dia udah pernah bilang udah give up Itu sama doang yang dia belum IPL buka. kan. Ya udah ngalah sama Arsenal, tapi nggak tahu Nggak ngalah, realistis. itu pasif agresifnya Pep buat membangkitkan semangat Pep roulette. anak-anaknya Itu Pep atau roulette. iya makanya. Janjian ya sama Arteta, dia mah kayak gue dong menang season ini gitu kali ya. Ada janjinya tuh pasti tuh sama Arteta tuh. Ya, jadi sebenarnya kalau Walker sih menurut gue malah lebih fokus ke ini sih. Jadi mending buang aja. Lebih Buang. fokus ke Champions League. Oh, satu lagi. Gue agak nggak setuju tentang KDB sih. Sebagai KDB owner, gue cukup kecewa dan statistik juga menunjukin sejak restart World Cup, dia dari game week 17 ya berarti ya. Berarti Hmm. kita udah berapa dari 6 game week ya, 17, Baru 18, satu 19, assist kayaknya. dua kali dia poin. 2 assist. Dan dia nggak dimainin sekali. Ya, Jadi tuh. as much as tadi gue bilang
gue consider untuk balikin Bruno ke dia di 23, tapi takut juga nggak sih di bangku dicadangin gitu. Gue Might as lebih well play Bruno gitu. ya Dan itu juga didukung dengan tadi yang lu bilang nih, Deal. Kayaknya Pep akan fokus ke Champions League. hmm, Mereka dapat siapa sih? lupa. Tapi kayaknya nggak susah deh. Hmm. Jadi mungkin KDB bakal ya udahlah mending mainin KDB di Champions League Ya, gitu. true, true. Itu Ya, yang gue membuat gue kayak kalau udah Bruno apakah gue perlu balik? Tapi karena 25 blank, sulit sih. gue lebih consider sebenarnya malah either kalau sekarang dari KDB ke Bruno minggu depan kalau gue atau siapapun yang mau Bruno ke Mahrez. Tapi harus lihat dulu mainnya Mahrez kayak gimana minggu ini. Ya, On form apa enggak? ya, ya. Kalau Newcastle gimana nih, Mike? Gue nanya Newcastle mulu, Almiron gue masih ada soalnya. Walaupun gak gue jual-jual, tapi gue pengen gue jual sih sebenarnya. Nah, ini Almiron mungkin case-nya sama kayak Martinelli ya dengan datangnya Gordon ya. Gordon tuh mainnya di sayap kalau nggak salah. Atau kadang-kadang Mm-mm. second striker juga gitu. Hmm. Mungkin itu kasusnya bisa di Martinelli gitu. Kita nggak akan pernah tahu kapan dia bisa mungkin dibeli untuk melapis karena yang main tuh Newcastle walaupun belanjanya banyak, tapi yang main itu lagi sama kayak Arsenal. Almiron, gue Ya, nggak tahu ASM main nggak ya? I'm not sure. Terus di depan nih Charles Wilson lagi. Charlie Wilson dan si Isak cedera lagi kan. parah sih. Nah, jadi ya itu lagi gitu loh. Jadi at some point dia pasti menitnya akan lebih berkurang Liza. Dan sejak restart dia nggak segitunya lagi. Iyalah, mungkin dua dua game pertama sejak World Cup restart, kayaknya FOMO nih kalau nggak punya nih. Tapi Mm-mm. sejak satu nggak ada apa-apa lagi kan kalau nggak salah. Enggak. Diem-diem wae gitu. Defense sih. Kalau Newcastle mending defense sih menurut gua. Hmm. One of the best defense in the league Newcastle sih. Tapi juga akan blanking di 25, jadi harus siap-siap juga ya. Kiper gue top Exactly. lagi. Kalau Kalau punya Ward nggak masalah. selalu cadangannya Ward doang yang murah. Kalau Brighton gimana nih? Gue kemarin tuh ngeliat dia melawan Liverpool back to back ya kan? FA Liverpool. Cup, ya Liverpool sorry. Di FA Cup, Mitoma on fire banget nih si Kapten Subasa. Minggu lalu gue ada Iya March sih asli tapi cuy. March gue blanking. Jadi gue decide untuk double up sama Mitoma untuk minggu depan. Untuk game week 22. Tapi pengennya sih sebenarnya triple up sama Estupian karena kayak kemarin tuh bola tuh semua dari kiri semua dari Estupian, Mitoma, semua bola dari mereka semua. Pengennya gitu, tapi ya gue mikir juga nanti dia blank lagi kan di game week 25. Jadi menurut lo gimana Fadil? Kan lo udah punya kemarin kan lo ngomongin Mitoma, tapi malah lo nggak beli ya gimana sih lo? Iya itu, aduh, salah satu regret gue banget sih. Of the season tuh, gue ngomongin Mitoma, gue bagus-bagusin, tapi gue nggak beli dan akhirnya dia nge-scoringnya lumayan, malah paling banyak. eh gue TBH juga made my second transfer udah ke Mitoma. Gue nggak mau kehilangan ininya momentumnya dia. Jadi gue risk it, dan Mitoma juga Brighton akan lawan Bournemouth kan di game week Hmm. 22 dan di home pula. Itu menurut gue ceilingnya tinggi banget sih. Tapi ya yang bisa dikonsider sebenarnya dengan memikirkan akan blank di 25, satu orang aja sih sebenarnya udah cukup sih. Mitoma dan di 25 lu either kalau nggak mau mainin chip ya lo bench aja gitu. Kalau sekarang. Ferguson lu nggak consider ya? Lu nggak rekomend? Dan Estupian tuh yang tadi Iza bilang. Ya tapi kemarin walaupun dia super sub, tapi dia udah nggak starting si Ferguson. Welbeck kan yang di start sama si De Zerbi. Nah, dan gue nggak tahu dia akan bisa konsisten akan jadi super sub terus atau nggak tahu juga. Jadi menurut gue dan sebenarnya ya lebih banyak walaupun di depan banyak option tapi
Menurut gue sih, kalau gue go with 3-4-3 terus sih. I think Hmm. formasinya. I Gue see. masih nggak ngelihat 3-5-2 dengan harga-harganya. Jadi gue pengennya 3-4-3 karena attackernya sih season ini lagi lumayan parah kan, Tapi coba, main ini gacor. menarik nih. Dengan lu bilang 3-4-3 ya. Obviously, 3 spot di depan tuh punya 1 Haaland, 2 most likely Kane. Ya, Ketiganya siapa? Karena I don't see any other than those two loh. Nketiah bro, come on. Nketiah sih sekarang. Nketiah Tapi sekarang. Nketiah pun juga as konsisten as dia tuh belum selevel. Oke, forward yang konsisten menurut gue ya. As much as I'm sad to say this, Haaland sama Kane itu jauh lebih konsisten dibanding Nketiah. Karena Ya, kita pernah bilang nih, Arsenal tuh nggak bisa ditebak. hmm, Golnya datang dari mana aja. Yang paling konsisten 3 itu karena Nketiah pun sejak restart, sejak Gabjas cedera, kayak cuma 2 kali deh return. Tapi emang sekali return gila gitu. ya, ya, Maksudnya yang lawan MU. Bayi gila tuh waktu lawan MU. iya. Jadi BTW Ferguson ini knock kemarin yang gue nonton Oh lawan iya, dia cedera di sliding siapa tuh kemarin? Oh, Fabinho ya? iya, iya, iya. Liverpool Fabi mainnya gitu emang. cedera tapi knock sih di FPL 75% chance. Jadi ya Tapi belum tahu. kayaknya sakit sih, dia limping out sampai keluar kan. Iya, pas yang di sliding itu. Jadi kayaknya sih Ferguson sih kayaknya nggak bisa dulu kali ya. Ini Kakinya Thomas sih, diinjek dari yang belakang. basah. Apparently Mitoma sekolahnya dribbling loh. Amazing banget nggak dia? Go to university to study dribbling. Makanya TAA digocek-gocek sampai hilang, nggak pulang kampung dia. Jadi back to your Hmm, hmm. statement. 3-4-3 I assume Nketiah atau Tony ya. Gue yang ya. Oke. Ya dalam fixtures dan formnya sih ya. Ya, pretty Ya, understandable. differential, why not Martial? Mike, lo stay with Martial. Ya, nggak tahu ya Pak ya. Oke, got it. Ada yang mainin chip nggak nih yang mungkin nih? Gue enggak. Fadil kayaknya. Tadi kayaknya dia sempat mention. Saya mainin chip. Saya mainin triple captain. Siapa tuh? Siapa lagi lah? Siapa? Rashford. Menurut gua kartu Lah, merah Rashford. sih. Menurut gua kartu merah sih. You wish. Enggak lah, gue berharap Rashford bisa hat-trick di tiga-tiganya. Dua-duanya. Di home, lawan Palace, lawan Leeds. Palace kemarin last minute ngegolin, nggak akan terjadi lagi sih. Harusnya. Mereka mau balas dendam. Dan Leeds ya, tahu Jangan lupa sendiri. ada Zaha, Backnya. men. Ya Zaha dikantongin sama Wan Bisaka kemarin. Hampir bisa Ya, ngalahin, tapi di sliding mulu dari kali-kalinya. belakang. Apalagi ini main di Old Trafford, bro. Susah lah. Harusnya defense-nya lebih pack lah. Lebih impact. Dan The more reason for Zaha to perform gak sih? Main di Old Trafford. ya, true. But we'll see. Ya makanya, tapi kan gue fokusnya nggak ke defense-nya MU. Ke attacking-nya. Oke, Gitu. got it. Mike nggak mainin? Enggak, Bu. Kebetulan kayaknya karena kalau gua baca-baca juga dan gue lihat-lihat kan kita tuh punya beberapa potensial double game week ya. 22, 23. Habis itu 2 katanya 26 juga ada dan 29 terus 30 something something. Nah, the biggest double game week tuh di 29. Dan gue kayaknya mau menggunakan itu untuk bench boost di sana. Dan gue agak mempersiapkan, kalau itu benar gue mempersiapkan squad gue ke sana. Tapi di 25 kayaknya mau nggak mau kalau nggak bisa terhindarkan, gue bakal free hit di sana sih. Jadi Atau, minggu ini enggak. atau lo rela nggak mainin squad lo tapi cuma kayak 10 atau 9 orang di 25? Masalahnya nggak mungkin, Pak. Kayak sekarang gue punya Shaw, Trippier, ya kan? Hilang. Martial, Rashford, udah 4. March, 5. Udah 5 hilang. Berarti gue mainin berapa? 9, coy. Ya iya. Enggak lah, kiper kan 2.
Mainin 8. Iya, true. Nggak mungkin. Ya kan Kecuali, masih ada 3 game week lagi buat ya transfer. kita lihat. Makanya kita lihat. 3 game week lagi buat transfer, pretty much by that time gue tuh punya Rashford. Gue terus gini nih, yang nggak bisa dibuang adalah Rashford, Trippier dan Shaw. 3 itu nggak mungkin kalian buang kan? Nggak mungkin Hmm, juga one week punt atau dari game week 24, dari game week 23 kalian udah siapin tuh udah dikikis satu-satu, nggak mungkin juga kan? ya, Main FPL tanpa 3 itu, pretty much nggak bisa. Main tanpa March bisa, main tanpa Martial bisa, tanpa 3 itu nggak bisa kan? ya, Ya gimana caranya nanggulangin lagi Pak? ya, true, 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 true. Gitu loh. Ya kita lihat lah. March sama Martial mungkin bisa, tapi kan by that time yang tadi gue bilang, gue consider Ferguson. Nggak mungkin dong main tanpa Ferguson, Martial, Rashford, Trippier sama Shaw, nggak mungkin Ya, kan? yes, We'll yes. see lah, we'll see. Ya udah, sebelum kita close seperti biasa kali ya, kita kasih dulu transfer plans kita, formation picks dan captain picks. Gue duluan kali ya. Jadi gue udah early transfer dan kebetulan gue ngambil -8 minggu ini. Jadi gue bikin 3 transfer. Gue keluarin KDB, gue keluarin Almiron, sama Martial juga gue buang. Jadi gue ganti KDB ke Bruno, Almiron ke Mitoma, dan Martial ke Nketiah. Dan gue akan mainin 3-4-3 kayak biasa. Ederson di kiper, Shaw, Trippier, Botman di back, Martinelli, Mitoma, Rashi, sama Bruno di mid, dan depannya Nketiah, Kane, dan Haaland. Dan yang kayak gue bilang tadi, gue juga aktifin triple chip di Rashford untuk minggu ini. Gitu sih. Jadi semoga aja -8 gue bisa kebayar sih. Sama hat-tricknya Rashford di kedua fixtures ini besok. Gitu. Kalau Iza gimana? Kalau gue abis kemarin nonton FA Cup Brighton lawan Liverpool, gue langsung ganti. Gue langsung beli Mitoma on the spot. Literally cuman pas nonton langsung gue ganti. Gue harus beli Mitoma sekarang juga. Jadi gue itu kipernya tetap Pope dan Leno. Most probably akan main Pope karena lawan West Ham. Formasinya 3-4-3. Back gue Trippier, Mings, Ben Mee. Terus mid gue masih agak labil nih. Tapi Mitoma jelas udah gue beli jual si ini. Si siapa namanya? Si Newcastle. Si siapa? Almiron. Almiron. Nah ya, gue udah jual Almiron untuk beli Mitoma. Ada De Bruyne, March, Odegaard. Tapi mid gue itu masih labil. March mau diganti Saka. Jadi nanti di tengah bisa 3 Arsenal. Jadi gue masih bingung. So far sekarang masih De Bruyne, March, Mitoma, Odegaard, Martinelli. Terus depannya Tony, Haaland, Kane. Tapi ini juga masih labil. Kayaknya Tony mau diganti antara Gnonto. Kalau gue ganti Gnonto, gue masih ada duit banyak. Atau gue mau beli si Nketiah. Gitu. Jadi masih labil sih. Dan kalau misalkan gue gila, kayaknya gue mau kaptenin Mitoma. Hah? Kalau Let's last minute, go. kalau gue last minute gila, gue mau kaptenin Mitoma. Wow. Tapi lihat nanti. Kemarin seneng banget gue ngeliat dia pas lawan Liverpool, soalnya kayak wah gila nih, kayak amazing banget nih orang gitu. Masalahnya Kayak lawannya Liverpool, Za. Lagi gak bisa tapi di... ini lawan Bournemouth juga di Ya, bawah ya, kan, ya. lagi relegation battle juga kan, Ya, ya. ya Got kan? your point. Ada yang lewat gitu. Kalau Mike, Ini gue hancur sih. Gue masih belum tahu. Most likely gue -4. Jadi untuk back, untuk kiper ya udahlah ya, udah pasti tahu Kepa. Untuk back gue punya 4. Gue akan mainin 3-4-3. eh game week 22. Gue punya 4 yang harus dipilih. 2 udah confirm, tinggal actually 1 doang yang confirm. Jadi yang confirm adalah Shaw karena dia punya double game week. The other Hmm. 3 adalah Cucurella, Ake dan Trippier. Bingung kan mau mainin siapa? Double Chelsea. Formasi double Chelsea. Kalau kata Chelsea dapat Fulham di home.
Dan Chelsea ya masih angin-anginan, tapi Cucurella tuh ada ngambil ini juga apa set piece. Jadi Hmm. extra points. Trippier dia main for the best defense in the league dan magnet bonus points. Ake ya mungkin ini Ake yang bisa diganti sih. Gue masih belum tahu, masih belum fix. Tapi 3-4-3 for sure salah satu itu dikorbanin. Di tengah gue ada Odegaard, Martinelli, March, De Bruyne, sama Rashford. Jadi korbanin satu. Surprisingly, gue akan nggak mainin Martinelli. Oh, Surprisingly, ya. Karena Odegaard pasti harus main, lagi on form. Rashford, double game week, say no more. Mark, Suli Mark, dia lagi on form juga. Tapi ini, pemilihannya antara dia atau Martinelli yang nggak dimainin. Tapi lebih condong ke Martinelli kayaknya bangku cadangan. Terus, De Bruyne, say no more. Ganti ke Ferguson. Itu transfer gue. Di depan, Haaland, Kane, nggak mungkin dong nggak dimainin. Dan Rashford, sorry, Martial ganti ke Keita sih. That's why kenapa Martinelli yang lebih gue condong cadangin. Karena triple up, ya walaupun on form, tapi I think Mark lebih, karena lawannya Bournemouth ya. Jadi minus 4 dengan that kind of plan. 3 oke, 3. oke. Well, ya udah. I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline Game Week 22 itu ada di hari Sabtu 4 Februari jam 1.30 subuh. Jadi Besok better malam berarti ya. ya, jadi better set squad kalian itu di Jumat tanggal 3 Februari. Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya itu PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga di @fplbias. Next week kita akan balik lagi dan akan bahas Game Week 23. Oke. Thank you guys. Alright, See you thank next you. week. Bye. Jangan lupa bias. Bye.